Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan dan waktu untuk duduk bermajlis pada pagi yang penuh berbarokah di bulan Ramadan dan di penghujung Ramadan 10 hari terakhir. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Dan ini adalah pertemuan keempat dari hadis yang ke-8. Hadis yang berkaitan dengan mengajak manusia kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Imam Bukhari, beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Abu Ghassan Al-Musamma'i, kemudian telah bercerita kepada kami Malik bin Abdul Wahid, telah bercerita kepada kami Abdul Malik bin As-Sabah dari Al-Imam Asy-Syu'bah, dari Waqid ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Ini adalah sanad yang dimiliki oleh hadis ini. An abihi, dari ayahnya, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika orang sudah mengucap kalimat itu dan melaksanakan perintah yang ada di atas, yang itu merupakan bagian dari rukun Islam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka darah mereka terlindungi, harta mereka juga terlindungi, kecuali dengan hak Islam. Artinya kalau mereka melanggar perkara hudud, semacam membunuh, ya, mereka mencuri, maka itu ditegakkan hukum had, itu pun harus lewat pemerintah muslim. Tidak bisa per individu atau per RT, per RW, per kelurahan, per kecamatan. Karena untuk menegakkan syariah itu, ya, sekupnya harus sekup, lingkupnya harus lingkup yang besar. Karena akan menimbulkan fitnah jika hanya per individu. Maka mereka terlindungi darahnya dan hartanya, kecuali jika mereka telah melakukan pelanggaran berkaitan dengan had. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun urusan hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Bukhari bab Al-Imam, ya, disebutkan juga di dalam Fathul Bari syarahnya Sahihul Bukhari. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita mengambil bagian, ya, keutamaan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Ya, salah satu di antara keutamaan kalimat tauhid atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat yang kemudian merubah kompas kehidupan seseorang. Sebesar apapun dosa dia, sebesar apapun kesalahan dia sebelum Islam, maka dengan diucapnya dua kalimat syahadat ini, Allah Subhanahu wa taala otomatis mengampuni. Semuanya diampuni, jemaah. Kecuali hak-hak yang berkaitan dengan Bani Adam. Contoh hutang, cicilan. Nah, orang masuk Islam kan cicilannya nggak lantas lunas, Pak. Kalau lunas enak banget begitu, ya. Ini hubungannya dengan anak manusia. Kita pernah mendengar paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib yang dibunuh oleh seorang bekas budak namanya Wahsy. Wahsy itu kemudian akhirnya masuk Islam. Ini pembunuhannya pembunuhan sadis, mutilasi, dibelah dadanya. Dibelah dadanya, diambil hatinya, jantung. Kemudian diserahkan kepada istrinya Abu Lahab. Kemudian diremet atau dimakan begitu. Dan itu diketahui oleh Nabi menurut informasi. Makanya secara personal Nabi sebetulnya masih
apa ya, ada rasa trauma dan ada rasa kurang enak karena pamannya radhiyallahu anhu itu wafat di tangan mantan atau bekas budak ini. Tapi karena dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, ya dia tidak dikisos. Darahnya kemudian dilindungi dan Allah mengampuni. Soal nanti bagaimana pembunuhan beliau dengan sahabat Hamzah itu nanti hisabuhum 'ala Allah. Nanti Allah yang akan menjadi pengadil di antara beliau berdua. Jadi kalimat la ilaha illallah itu dahsyat sekali, luar biasa. Bisa menghanguskan, bisa mengampuni, bisa meluluhlantakkan dosa-dosa sebelum muslim. Dan itu betul-betul Allah ampuni. Seandainya dia meninggal dalam keadaan setelah mengucap 2 kalimat syahadat, maka orang ini insya Allah dia akan beroleh surga karena dosanya sudah diampuni. Ya, semua dosa itu hapus, hilang, kemudian beratnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa membawa seseorang pada ampunan dan pada surganya Allah. Nah, adapun untuk yang ke-8, keutamaan yang ke-8, kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah itu adalah menjadi sebab seseorang itu mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Karena mereka yang tidak mengucap kalimat la ilaha illallah atau pernah mengucap tapi kemudian kalimat ini rusak, batal, gara-gara dia melakukan pembatal keislaman atau pembatal keimanan, atau dia melakukan perbuatan yang menjurus pada menyekutukan Allah, menduakan Allah. Hati-hati, orang ini bisa tidak beroleh syafaat di yaumil kiamah. Tapi jamaah, sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan, selama itu bukan dosa syirik, dan dia misalkan ada 2 orang sudah bertaubat dan belum bertaubat. Kalau sudah bertaubat, mudah-mudahan selesai, Allah tidak mengungkitnya lagi di yaumil kiamah, dan kemudian dia memperbaiki diri. Tapi bagaimana dengan mereka yang belum bertaubat, padahal mereka adalah fa'ilul kabirah atau murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Nah, disinilah kemudian syafaat itu akan ya Allah berikan kepada mereka. Itu pun juga terbatas karena adanya izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan orang yang mendapatkan syafaat. Kemudian syafaat yang berikutnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah umatmu yang paling bahagia dengan kedatangan syafaatmu ya Rasul pada hari kiamat? Maka Nabi kemudian mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awal minka. Saya mengira tidak ada orang yang lebih duluan menanyakan hadis ini kecuali dirimu. Karena Rasulullah tahu betapa semangatnya Abu Hurairah ini dalam menimba ilmu. Kemudian beliau mengatakan as'atun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah, yang paling berbahagia, yang paling beruntung, yang paling senang, kayak dapat jackpot atau kayak dapat THR tanpa potongan pajak. Man qala la ilaha illallah, mereka yang mengucap la ilaha illallah khalisan min qalbi, totalitas dari dalam hatinya tanpa ada paksaan, au bi nafsihi, atau dari dirinya. Jadi itu betul-betul dia mengucapkannya karena sebuah kesadaran. Kemudian ada dosa yang mereka lakukan dan dosa ini belum selesai di dunia, maka mereka kemudian mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka begitu senangnya, begitu bahagianya. Ada pertolongan di tengah kesulitan, ada pertolongan di tengah himpitan dan kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian syafaat datang dari beliau dan memberikan pertolongan. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya Nabi bersabda, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim, kullu nabiyyin lahu likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Namun sayangnya masing-masing dari para nabi ini terburu-buru untuk minta dikabulkan dan menggunakan doanya, sedangkan beliau itu menyembunyikan, ya, beliau menyembunyikan, disimpan syafaat doanya untuk sebagai syafaat li ummati, pada umatku yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Fahiya nailatun. Nah, ini syarat yang terakhir ini yang penting, poin yang pentingnya justru di bagian yang belakang. Fahiya nailatun insyaallah. Syafaat ini akan didapatkan dengan izin Allah. Man mata, siapapun yang meninggal dari umatku dan dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Ini poin yang perlu digarisbawahi. Ya, hadis ini jamaah adalah hadis takhsis, pengkhususan dari keumuman hadis bahwa setiap umat beliau dapat syafaat. Yes, betul. Berdasarkan keumuman hadis itu ya. Tapi ada mukhasisnya. Mukhasisnya adalah hadis Muslim nomor 199. Di situ ya disebutkan setiap umat beliau pasti mendapatkan syafaatnya. Iya, betul. Syaratnya disebutkan di nomor 199 hadis Muslim, yaitu mereka yang meninggal dunia dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan dosa mereka sebesar apapun bisa tertolong dengan syafaat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan begitu ya. Hati-hati, seorang Muslim itu bersikap hati-hati. Tidak mesti ya ketika dia berobat kemana-mana kemudian nggak sembuh datang ke alternatif. Alternatifnya kalau bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah semacam bekam, oke. Kemudian al-fastu, oke. Tapi kalau sudah ngedukun jamaah ini persoalan lain. Ya. Ngedukun penyakitnya dipindah ke telur, penyakitnya dipindah ke ayam, ke kambing, kan kasihan Pak kambingnya. Itu kalau bisa ngomong kambingnya kita dimaki-maki. Sayangnya mereka nggak bisa ngomong makhluk-makhluk ini, binatang ini. Ya, jamaah, ini ada unsur bentuk menyekutukan Allah. Kenapa? Karena mereka para dukun itu pasti pakai bantuan bangsa jin. Kalau sudah dukun, ya pasti pakai bantuan bangsa jin. Kalau bukan dukun, dia nggak pakai bantuan bangsa jin, dokter. Menggunakan pengobatan secara ilmiah. Dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan mendatangi dukun. Hati-hati, bisa buyar dunia akhirat kita. Ya, alih-alih mendapatkan syafaat dengan pedenya, menganggap diri sebagai umatnya Nabi. Saya umatnya Rasulullah loh, kenceng ngomongnya. Saya umatnya Rasulullah loh, tapi ternyata dalam hidupnya dia pernah melakukan bentuk menyekutukan Allah. Atau dia nggak pernah ngedukun, tapi tiap hari tertentu begitu ya, dia motong ayam di bawah pohon, kemudian kepalanya ditanam. Nah ini bentuk juga adzab khori-khorilah, seseorang yang menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul murka dan kesalahannya tidak termaafkan kalau dia meninggal dunia dan belum bertaubat. Tapi kalau dia sempat bertaubat sebelum meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya, karena mungkin dulu belum ngaji, belum belajar, jadi tidak tahu, ngikut saja kebanyakan orang-orang ya. Jadi syarat ini ya yang kemudian kadang lupa untuk disebutkan, bahwa semua digeneralisir umat Nabi mendapatkan syafaat. Betul, karena yang mengucap la ilaha illallah pasti akan mendapatkan keistimewaan nanti di yaumil qiyamah. Hanya terkhusus bagi mereka yang murni tauhidnya. Tauhidnya tidak rusak dengan perkara-perkara yang bisa merusaknya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada orang yang semestinya masuk neraka untuk tidak masuk neraka. Bahkan orang yang sudah divonis oleh Allah, dia akan masuk neraka, tapi karena syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa orang-orang beriman bisa dianulir keputusan ini. Ma min rajulin muslim, jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, kemudian dia disolatkan oleh 40 orang. 40 orang jumlahnya, la yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang ini adalah ahlu tauhid semuanya. Dia tidak pernah menyekutukan Allah, nggak pernah ngedukun, nggak pernah mindahin hujan, nggak pernah motong sapi untuk penunggu atau suatu tempat yang dituahkan. Peruntukannya bukan kepada Allah, atau peruntukannya kepada Allah tapi juga untuk yang lainnya. Ini Allah tidak suka. Illa syafa'ahumullahu fi. Maka 40 orang ini akan bisa memberikan dia pertolongan pada yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 948, dan ini hadis sahih jamaah. Ini berkaitan dengan tauhid, hadis yang berkaitan dengan akidah. Di dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau tadi 40, di sini 100. Ma min muslim, jika ada yang meninggal dunia dari seorang muslim, tusalli alaihi, kemudian jenazahnya disolatkan sejumlah kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 100 orang, dan mereka semua tidak pernah menyekutukan Allah, illa syufi'u fihi, maka 100 orang ini akan bisa memberikan syafaat untuk saudaranya tersebut. Luar biasa. Ternyata efek dari seorang muslim yang menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya ya, itu nanti di yaumil qiyamah orang-orang ini bisa memberikan manfaat berupa syafaat kepada saudaranya yang beriman.
Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berlaku untuk pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar itu jamaah, ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak dikafirkan. Orang yang mencuri, orang yang merampok, apalagi dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabair itu. Orang yang melakukan dosa besar yang disebut oleh Allah pelakunya dengan laknat, dengan hukuman akhirat dan lain-lain, mereka masih sebagai seorang muslim, tidak dikeluarkan dari keislaman, kecuali menganggap halal perbuatan itu. Ada orang yang mabok. Kok mabok? Ya, saya udah ketagihan kayak gini sejak muda. Tahu nggak kalau itu dosa? Ya tahu Pak, tahu ini dosa besar Pak, tahu, makanya saya takut banget nanti di akhirat. Nah terus bagaimana? Ya gimana ya Pak ya, teman-teman saya pada teler semua. Dia masih mengaku itu adalah dosa besar, maka dia masih dianggap sebagai seorang muslim, tidak dikeluarkan dari keislamannya, kecuali dia menganggap miras itu halal buat saya. Ngapain kamu nyuruh-nyuruh, ngapain kamu, nah, ucapan inilah yang menghempaskan dia dari Islam. Bimujarrad qaul, hanya ucapan. Makanya hati-hati ketika seorang muslim kemudian bercanda dan masuk ke ranah ini. Oh enggak, sholat itu enggak wajib buat saya. Hati-hati jamaah. Mungkin dia tidak sujud kepada berhala, dia tidak sujud kepada batu, tapi ucapan dia ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kalau diucap dalam keadaan sadar dan tahu bahwa sholat itu wajib, tapi dia katakan sholat sudah tidak wajib lagi untuk diri saya, atau dia menghalalkan zina, atau dia menghalalkan riba, karena ini sudah berkaitan dengan hukum, merampas hak prerogatif hukum yang hanya Allah yang berhak menentukan. Allah katakan haram kok dia katakan halal, Allah katakan halal kok dia katakan haram. Ini impactnya luar biasa, kerusakannya pada akidah dan pada tauhid itu benar-benar luar biasa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu nanti di yaumil qiyamah mendapati umat beliau itu banyak melakukan dosa besar, tapi dia masih muslim. Ya, nanti kita di lain kesempatan kalau sampai bab yang mirip nanti kita akan urai kenapa fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar itu tidak dikeluarkan dari Islam, karena Allah menyebutnya masih sebagai orang-orang beriman di dalam banyak ayat Quran seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutnya sebagai saudaramu, tidak dikatakan hai orang kafir seperti itu. Dari sinilah kemudian mayoritas ulama mengatakan ya, mereka tidak dikeluarkan dari keislamannya kecuali mereka menganggap perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang halal untuk dirinya. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat beliau itu diprioritaskan untuk pelaku dosa besar dari umat beliau. Kenapa? Nabi tidak khawatir dengan umatnya yang tidak melakukan dosa besar. Karena kalau dia menjauhi dosa besar, dosa-dosa kecil itu akan otomatis rontok. Dengan dia menjalankan sholat 5 waktu, dengan dia ketemu sholat Jumat, dengan dia ketemu Ramadan, selesai subuh ketemu duhur ada dosa, kemudian dia melakukan sholat duhur, itu dosa kecil otomatis rontok selama dia tidak melakukan dosa besar. Hadis Muslim dari Abu Hurairah, nanti bisa dirujuk di dalam Riyadhus Shalihin bab Fadlu Shalawatil Khams, keutamaan sholat 5 waktu. Itu ada 7 atau 8 hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat 5 waktu, yang semuanya menyatakan jika seorang muslim itu menjauhi dosa besar, maka sholat 5 waktu ini akan menghanguskan dan akan meluluhlantakkan dosa-dosa kecil yang ada. Tapi ada orang yang lemah iman memang, sehingga tidak berdaya untuk membendung derasnya dosa, apalagi itu adalah dosa besar. Bagi mereka yang kemudian menyesal tapi belum sampai taubat, ada rasa penyesalan di dalam hati, kemudian dia sabaqahul maut, kedahuluan, karena umur tidak ada yang tahu jamaah, umurnya sudah kedahuluan wafat meninggal dunia, maka nanti di yaumil qiyamah mereka ini akan mendapatkan prioritas dari syafaat Nabi. Tapi jangan kemudian ketika mendengar hadis Abu Daud At-Tirmidzi ini seseorang tenang, kita mabok terus, nanti toh di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Hati-hati, kan di klausulnya ada, klausulnya itu surah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Izin Allah bagi orang yang memberikan syafaat, izin Allah bagi orang yang mendapat syafaat. Rasulullah tidak tahu hati seseorang, beliau hanya mengeneralisir siapa pelaku dosa besar dari umatnya yang sudah divonis masuk neraka sekian,
Maka beliau ngajak fulan ya Rob. Beliau minta sama Allah untuk diselamatkan dari neraka. Tapi kan Allah Maha tahu hatinya dulu ketika dia hidup. Apakah dia pelaku dosa besar yang menyesal? Mungkin belum sampai taubat, tapi ada rasa penyesalan, ada rasa takut. Tidak sampai keluar kata-kata dia taubat, kemudian dia berhenti dari dosanya. Rasulullah kan tidak tahu, sudah wafat. Allah yang lebih tahu. Maka SK itu kemudian berlaku. Apakah Allah mengizinkan orang ini mendapatkan syafaat atau tidak? Lain ceritanya jika dia bermudah-mudah dengan syafaat Nabi, kemudian dia tetap dengan dosanya. Kan begitu. Yang Maha tahu itu Allah. Nah, Allah inilah nanti yang akan memutuskan apakah fulan layak untuk mendapatkan syafaat. Tugas beliau yang Allah berikan, fasilitas kepada beliau adalah beri syafaat umatmu yang melakukan dosa besar sebanyak mungkin. Tapi screening tetap Allah Subhanahu wa taala yang akan men-screening, yang akan mentamhis, menseleksi mana di antara mereka yang layak. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya, memang prosesnya memang proses yang panjang. Jangan agar tidak ada umat beliau yang kemudian bermudah-mudah dalam melakukan dosa dan kemudian menyandarkan pada syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi telah diberikan oleh Allah pilihan antara setengah dari umat beliau masuk ke dalam surga atau mendapatkan syafaat. Jadi maksudnya begini jamaah. Ini setelah kita kumpulkan beberapa riwayat. Allah itu kasih dua pilihan. Ya Rasul, dari sekian banyak umatmu setengahnya 50% masuk surga. Tapi setengahnya kekal di neraka. Beliau tidak mau. Kalau kayak gitu umat saya yang masuk surga cuma sedikit ya Rob. Ya, ini saya kumpulkan dari beberapa riwayat selain dari riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Lalu apa yang kau mau? Maka Nabi kemudian, saya minta syafaat saja. Tidak apa-apa misalkan yang masuk surga direct 30%, tapi 70%-nya bisa ditolong dengan syafaat. Itu pilihan yang diambil oleh Nabi. Karena beliau mengatakan asy-syafa'atu a'am. Syafaat itu lebih umum dan lebih luas. Bahkan beliau bisa menolong para pelaku dosa besar. Di tengah himpitan dan di tengah ketidakpastian mereka di yaumil qiyamah. Maka beliau pun memilih syafaat karena dia lebih luas manfaatnya dan lebih mencukupi. Apakah menurut kalian dia diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa dan sempurna imannya? Apakah diperuntukkan bagi orang yang tidak melakukan dosa besar? Apakah diperuntukkan bagi orang yang sholatnya sudah tidak pernah ketinggalan, bahkan sunnahnya dikerjakan? Jamaah, ya, mereka itu insya Allah dengan amal perbuatannya bisa selamat dengan sendirinya. Inilah yang dimaksud sabda Nabi. Tapi ada orang-orang yang lemah iman yang kemudian mereka tetap melakukan dosa. Tapi ada rasa menyesal, cuman nggak bisa lepas dari dosa itu. Kan ini belum bertaubat, Pak. Tanda taubat itu salah satunya selain menyesal, iqla'u anid dunub. Dia sudah tidak lagi melakukan dosa itu. Jadi selain penyesalan, dia meninggalkan dosa itu. Tapi kalau masih diulang, taubatnya belum total. Dan memang dosa itu seperti itu. Dosa itu ibarat candu. Seseorang itu akan kecanduan untuk melakukan dosa. Namun syafaat ini diberikan kepada orang-orang yang berdosa, pemilih kesalahan, orang yang melakukan dosa besar. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sanadnya disilai soleh oleh Al-Busiri, ya, karya Imam Ibnu Abi Daud. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha." Adapun penduduk neraka yang sudah divonis masuk neraka dan sudah masuk ke dalam neraka, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka itu dibilang hidup tidak hidup, dibilang mati juga tidak mati. Karena kematian sudah disembelih oleh Allah. Sebelum semua penduduk, sebelum umat manusia itu diputuskan mereka di surga atau di neraka, ya. Kemudian di sirat, di tengah, di perbatasan antara surga dan neraka, didatangkan seekor kambing. Ini semacam simbolik, ya, simbolik untuk menetapkan bahwa setelah itu tidak ada kematian. Kambing itu kemudian disembelih, kemudian Allah berfirman, tidak ada lagi kematian setelah ini. Totalitas, orang itu akan hidup terus-menerus, tidak akan mati. Maka penduduk neraka disiksa terus, setiap dia hancur, melepuh, hancur lebur, dikembalikan kepada bentuknya semula. Dan begitu terus jamaah. Sampai kapan? Selamanya. Kalau dia kekal. Ini kan luar biasa sakitnya begitu ya.
Tapi kalau dia tidak kekal, dia masih beriman ketika hidup dan meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar. Nah, mereka inilah nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi, dari para malaikat dan dari orang-orang beriman. Walakinna nasun asobat humun nar bidunubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang disiksa oleh Allah karena sebab dosa mereka. Au qala bi khotoyahum, karena kesalahan mereka. Fa amatahum imatah. Kemudian mereka mendapatkan syafaat. Ya, dan sejenak diwafatkan oleh Allah. Di sini tidak dijelaskan sejenak itu berapa lama. Hatta idza kanu fahman, hingga ketika mereka sudah menjadi kayak batu bara, kayak arang. Udzina bisyafa'ah, mereka diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Ini berita besar. Makanya tadi disebutkan yang paling berbahagia karena mereka sudah putus asa, jamaah. Bayangkan satu harinya itu sama dengan 1000 tahun ukuran hari kita. Orang divonis setengah hari saja di neraka itu 500 tahun, Pak. 500 tahun itu lama. Ya. 500 tahun itu lama. Kita yang hari ini umurnya 50 tahun aja lama kok rasanya. Anak kita yang sudah 10 tahun, 20 tahun itu lama. 20 tahun itu lama. Nah, ini kalau seseorang diputuskan setengah hari, 500 tahun dia disiksa. Hingga ketika dia sudah putus asa, saya nggak bakal selamat. Hidupnya hanya siksaan dan siksaan. Faji'a bihim dobair fabuthu ala anharin nahar. Mereka kemudian seperti kerangka atau sesuatu yang sudah hitam legam, yang sudah bekas dibakar dan hangus. Maka kemudian mereka dilemparkan di sungai kehidupan yang ada di surga. Tsumma qila ya alal jannah afidu alaihim. Kemudian diserukan kepada penduduk jannah, penduduk surga, berikan kepada mereka air, siramkan air kepada mereka, fayambutuna nabatal habbah. Maka orang yang tadi sudah hangus gosong ini kemudian tumbuh lagi. Nabi mempermisalkan atau memberikan contoh seperti biji-biji daun yang mulai tumbuh tangkainya yang berada di pinggir sungai. Faqala rajulun minal qaum. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, karena Rasulullah SAW kalau kana bil badiyah akhrajahu Muslim. Ya. Jadi mereka ini kemudian diselamatkan oleh Allah dan prosesnya seperti itu. Mereka dibersihkan, dicuci di dalam sungai kehidupan. Setelah itu tumbuh lagi jasad yang baru, lengkap, tanpa luka sama sekali. Kemudian tidak ada bekas luka dan akhirnya mereka diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara 2 kalimat syahadat yang dia ucap dan dia meninggal dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah. Sampai kapanpun dia tidak akan hilang 2 kalimat syahadat ini. Makanya jamaah, semua orang yang telah mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah, mereka semua pasti masuk surga. Cuman PR beratnya itu apakah direct atau mampir dulu. Nah, inilah yang kita lakukan di malam hari bulan Ramadan. Kita mujahadah, kita sungguh-sungguh, kita habis-habisan. Karena kita pengen ya Rabb mendapatkan ampunan dan kita pengen direct masuk langsung surga. Surga yang paling tinggi dekatnya para nabi dan para rasul, agar kita bisa bersilaturahmi setiap waktunya. Dan ini bukan perkara yang mudah, dibutuhkan keistiqomahan, bukan hanya dibutuhkan semangat saja, tapi betul-betul keinginan yang kuat. Karena orang-orang yang cinta kepada kebaikan, mereka akan mengorbankan segalanya yang berkaitan dengan dunia agar mereka bisa mencicipi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian bahkan orang-orang beriman pun juga bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Panjenengan, kita semua suatu waktu akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya. Tapi jamaah, ini kan berkaitan dengan hari akhir, hari kiamat. Berbicara mengenai hari kiamat itu tidak boleh kecuali dengan dasar hukum. Kalau enggak kita hanya ngarang dan omong kosong saja. Jadi ketika obrolan kita sudah berkaitan dengan yaumil akhir, ini kan berkaitan dengan akidah, Pak. Rukun iman yang kelima kan begitu. Maka kita tidak boleh hanya asal bunyi saja, kita harus mendatangkan dasar hukum agar orang ketika mendengar, oh ini merupakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dasar hukumnya di ini saya cantumkan satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis panjang, ya.
Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Ma min ahadin minkum bi asyaddi munasyadatan lillahi fi istisdai al-haq minal mu'minin. Tidaklah ada seorang dari kalian muslim, mereka itu betul-betul getol dan sungguh-sungguh untuk meminta kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, minta keadilan, minta kebenaran terhadap saudara-saudara terhadap saudara-saudara mereka nanti di yaumil qiyamah, yang mereka waliyadzubillah dijebloskan atau diputuskan oleh Allah, mereka harus mencicipi neraka terlebih dahulu. Mereka adalah orang-orang yang direct masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Mereka tidak egois. Orang-orang beriman ini yang memang disifati mereka peduli, tidak egois, bodoh amat sama mereka, salah sendiri dulu, malas-malas. Tidak seperti itu. Mereka tahu kadang saudara mereka itu ada uzur. Mereka kerja sehingga nggak bisa datang tarawih setiap hari. Mereka kerja sehingga hal-hal yang merupakan anjuran, yang merupakan sunnah, ya mereka tidak bisa melaksanakan secara optimal. Kadang kewajiban itu kemudian ditinggalkan, tapi mereka menyesal. Hanya masalahnya mereka tidak bisa berpacu dengan waktu, lebih duluan kedatangan kematiannya. Yaquluna, mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Rabb kami, kanu yasumuna ma'ana. Dahulu mereka itu yang disiksa di neraka itu bareng-bareng puasa dengan kami. Ramadannya bareng-bareng. Wa yusalluna, mereka itu sholat 5 waktunya juga bareng kami. Wa yahujjuna, dulu kami bareng-bareng haji. Pertanyaannya, kenapa kemudian mereka disiksa? Karena mereka punya dosa besar, jemaah. Dosa besar yang membuat mereka disiksa di dalam neraka. Dan ini ajib hadis ini. Coba, ini sayang, ini sudah saya terjemahkan belum ya? Oh belum. Panjang hadis ini, panjang. Hadis Muslim, Pak. Hadis Bukhari dan Muslim ini panjang. Karena panjang makanya belum saya terjemahkan. Untuk mempersingkat waktu. Jadi langsung kita baca, kita terjemahkan. Apa hikmah? Di sini ya, ikhwan, saudara-saudaranya beriman itu menyebut 3 amalan utama. 1 puasa Ramadan, 2 sholat 5 wajib, yang ketiga adalah haji. Apa hikmahnya? Ada yang bisa menemukan? Hikmahnya adalah ternyata mereka itu menjalankan rukun Islam. Mereka nggak menjalankan sholat taraweh mungkin. Mereka nggak menjalankan qobliyah ba'diyah atau sholat qobliyah subuh. Mereka cuma ngerjain yang wajib-wajib doang. Tapi kemudian mereka kalah dengan dosanya, dengan maksiatnya. Sesekali mereka datang ke masjid, kita ketemu saling menyapa, Jumatan. Tapi mereka kalah dengan dosanya. Di sini Nabi tidak menyebut amalan sunnah. Yang disebut adalah amalan wajib. Artinya mereka masih mukmin. Ya kan, ini kan sebetulnya dasar hukum bahwa ternyata orang yang masih sholat, orang yang masih puasa dan pernah melakukan ibadah haji atau mungkin mengeluarkan zakat setiap tahunnya, dengan dosa besar yang mereka lakukan tidak divonis kufur. Buktinya mereka masih bisa dimintakan syafaat. Mereka adalah orang-orang yang kita kenal barangkali, orang-orang yang pernah melintas di depan rumah kita, pernah melintas di depan tempat tinggal kita. Tapi mereka tenggelam dengan dosanya, nggak bisa berbuat banyak dengan dosanya. Mereka nggak bisa melepas kemaksiatan yang diulang berkali-kali sampai maut menjemput dan memisahkan antara dia dengan dunia. Maka orang-orang beriman yang peduli ini kemudian minta sama Allah, dan mereka mengatakan, kami pernah bertetangga dengan beliau. Memang ya beliau jarang ke masjid, tapi beliau mengerjakan sholat. Dari sini tidak lantas, ya sudah kita terjemahkan nggak perlu ke masjid, toh dapat syafaat. Bukan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa justru orang-orang yang rajin melakukan kebaikan, sering melakukan amalan sunnah, sering ke masjid, mereka inilah yang berada di garda terdepan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya seiman. Nggak egois, bodoh amat dah, yang penting saya selamat. Itu bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu peduli, melihat saudaranya ya jauh dari kebaikan digandeng tangannya. Fayuqalu lahum, maka Allah sampaikan kepada orang-orang beriman ini, akhriju man araftum, keluarkan, selamatkan orang-orang yang kalian kenal. Fatuharrimu suwaruhum 'alan nar,
atas izin Allah jasad-jasad mereka tidak terbakar api neraka. Wallahu alam. Saya tidak berani mentakwil hadis ini. Ya, saya tidak berani mentakwil. Tapi kalau dari dohirnya, orang ini kemudian mencari saudara-saudaranya di neraka. Karena kalimat yang disampaikan oleh Nabi, narasinya, kemudian jasad bentuk-bentuk mereka Allah haramkan api neraka membakarnya. Orang-orang yang mendapatkan syafaat ini, fayukhrajuna khulqan katsiran, kemudian dikeluarkan dari neraka dalam jumlah yang banyak. Qad akhadhatin nar ila nisfi saqaihi, ada yang terbakar sampai ke betisnya saja, setengahnya, sampai ke lututnya. Tsumma yaquluna rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Ya Rabb, sudah tidak ada lagi yang tersisa, mereka yang perlu kami selamatkan. Maka Allah kemudian mengatakan, berfirman, irji'u, cek lagi, cari lagi, barangkali ada yang terselip, barangkali ada yang tersisa. Faman wajabtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuhu. Jika kalian temukan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar dinar. Koin dinar itu segini Pak, kalau jenengan punya duit 1000-an, 1000 koin atau 500, ya segitu, dinar itu segitu kurang lebih. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram emas. Walaupun keimanan kebaikannya cuma segini, keluarkan dia dari neraka, beri dia syafaat. Fayukhrijuna khalqan katsiran, maka kembali mereka mencari dan dikeluarkan dari neraka sebanyak yang Allah ketahui. Tsumma yaquluna, setelah angkatan atau shift yang kedua mereka ambil, mereka kemudian lapor, Rabbana, ya Rabb kami, lam nadar fiha ahadan mimman amartana bih. Sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang tersisa yang Engkau perintahkan untuk kami selamatkan dan kami beri syafaat. Maka untuk yang ketiga kalinya Allah berfirman, irji'u, cek lagi yang betul, cari. Faman wajadtum fi qalbihi, siapapun yang kalian dapati ada kebaikan walaupun separuh dinar, kalau tadi 1 dinar, ini separuh dinar, min khairin, dari kebaikan, fa akhrijuhu, maka keluarkanlah. Maka fayukhrijuna khulqan katsiran, mereka cari lagi, dan untuk shift yang ketiga dikeluarkan lagi dalam jumlah banyak. Kemudian mereka melapor lagi kepada Allah, Rabbana lam nadar fiha mimman amartana ahad. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami tidak menyisakan sedikit pun dari orang-orang yang Engkau perintahkan. Sudah selesai. Maka untuk yang keempat kalinya Allah sampaikan, irji'u, balik lagi, cek lagi. Siapapun yang kalian temukan ada kebaikan walaupun seberat biji sawi atau atom, maka keluarkanlah. Maka kemudian mereka mengeluarkan lagi untuk yang keempat kalinya. Kemudian mereka melapor, ya Allah, sudah kami tolong semua, sudah kami berikan syafaat semua. Wa kana Abu Sa'id Al-Khudri yaqul, illam tusaddiquni bihadzal hadis. Orang yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, jika kalian itu beliau berbicara kepada sahabatnya atau kepada muridnya, kalian tidak mempercayaiku mengenai hadis ini, maka bacalah firman Allah yang ada di dalam surah An-Nisa, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mendolimi seseorang walaupun seberat biji sawi. Jika ada kebaikan, maka akan Allah lipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan akan dihadirkan nanti di yaumil qiyamah dalam bentuk pahala yang besar. Jadi beliau beristidah dengan ayat surah An-Nisa ayat yang ke-40. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 7400 sekian, dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Kemudian setelah di screening lagi, jadi orang-orang beriman itu yang paling terakhir memberikan syafaat setelah para nabi dan para malaikat. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang beriman bukan dengan syafaat tapi dengan rahmatnya dari neraka. Masih diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis sebelumnya, yang merupakan lanjutan dari hadis yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi hadis tadi memang hadis panjang dan ini ada kelanjutannya. Sabda Nabi SAW, fayaqulullah azza wa jalla. Jadi setelah semuanya dikeluarkan, kemudian giliran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menyelamatkan penduduk neraka. Allah berfirman, syafa'atil malaika. Para malaikat sudah mengambil bagian dalam syafaatnya. Wa syafa'an nabiyyun,
para nabi juga sudah mengambil bagian untuk memberikan syafaatnya. Wa syafa'al mu'minun, orang-orang beriman juga sudah menolong orang-orang yang mereka kenal, orang-orang yang mereka tahu dari orang beriman yang terjerembab ke dalam neraka. Walam yabqa illa arhamur rahimin, tidak ada yang tersisa kecuali adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka kemudian Allah mengambil dengan satu genggaman dari penduduk neraka, fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairun qattun. Allah keluarkan orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tapi mereka pernah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang kemudian dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau diberikan oleh Allah pilihan. Barangkali kalau perawinya bukan Imam Muslim dan Imam Bukhari, hadis ini perlu ditelisik lagi kesahihannya. Karena hadis ini berbicara detail sekali mengenai proses hisab di yaumil qiyamah. Tapi karena perawinya Imam Bukhari, perawinya Imam Muslim, dan umat sudah menerima dua perawi hadis ini, artinya hadis ini tidak perlu di cross check lagi. Ya, ini adalah hadis sahih dan hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Nanti bisa dicek di dalam kitab aslinya ya jemaah ya. Tapi nomor hadis itu beda-beda satu penerbit dengan penerbit yang lainnya. Pegang saja, cari saja babnya. Kalau babnya insya Allah sama, yaitu bab syafaat pada yaumil qiyamah. Nanti insya Allah kita akan ketemu ya, mungkin redaksinya akan lebih lengkap beserta sanadnya, perawinya, rijalnya juga akan kita temukan. Jemaah yang semoga dirahmati Allah, inilah bentuk kerahiman Allah kepada orang-orang yang telah mengucap dua kalimat syahadat. Ini bukan main-main dua kalimat syahadat jemaah, besar sekali, agung sekali. Maka karunia yang sudah Allah berikan ini jangan kita rusak. Ya, hari ini orang bermudah-mudah apa-apa tanya paranormal, tanya dukun, ya, kemudian melakukan perkara-perkara pembatal keimanan, pembatal syahadat. Sabar dengan ujian yang Allah berikan, nggak lama, karena goalnya itu bukan sembuh, goalnya itu adalah izin Allah. Ada orang yang sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, iya tahu Pak, sakit iya, tapi bukankah ini akan menjadi penggugur dosa kita? Dan nanti di yaumil qiyamah kedudukan kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang akan iri dengan mereka, ahlul bala, orang-orang yang selama hidup banyak mendapatkan ujian. Dari sinilah kemudian kebaikan itu akan bisa kita dapatkan dalam jumlah yang berlipat. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, itu bagian yang pertama dari hadis ini. Man umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bagian pertamanya adalah aku diperintahkan oleh Allah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan bagian pertama ini sudah kita jelaskan. Kemudian bagian yang keduanya adalah mendirikan sholat. Ini butuh waktu sekitar 40 menit lagi. Gimana Pak? Dan belum bagian yang ketiga. Masih ada 4 bagian dalam hadis. Bagian mendirikan sholat, menunaikan zakat, satu hari faida fa'alu dzalika asamu minni. Itu kita akan urai hak-hak seorang muslim untuk tidak didolimi itu batasannya sejauh mana. Karena seorang muslim yang faham di bagian akhir hadis ini, dia faham betul mengenai keislaman, mengenai ilmu konsekuensinya. Wallahi, dia untuk metik itu apa ya? Untuk ngambil daun milik tetangganya dia nggak akan berani. Jangankan baret mobilnya Pak, jangankan ngambil motornya, jangankan ngerampas di jalan pakai golok, metik daun yang ada di tetangganya loh dia nggak berani. Ada buahnya, walaupun buah itu kalau menjulur ke halaman rumah kita boleh diambil, tetap ya adab dia akan lebih mendahului, akhlak dia akan lebih mendahului dari perbuatan dia pasti izin. Pak, nyen sewu ini mangganya ke arah saya, boleh saya ambil Pak? Oh ya silakan Pak, monggo. Hal semacam itu dia urung untuk melakukan, dia nggak berani. Kenapa? Karena itu adalah hak-hak keislaman yang tidak boleh diganggu. Alangkah indahnya jika setiap muslim kemudian mempraktekkan ini, karena muslim yang sejati ya seperti itu, dia nggak akan ganggu orang lain, yang muslim maupun yang non muslim. Bukan hanya yang muslim, yang non muslim juga tidak dia ganggu tetangganya selama tetangganya tidak mengganggu. Makanya non muslim yang hidup di negara Islam, sejarah mencatat mereka nggak pernah diganggu Pak. Itu yang benar seperti itu.
Kalau kita mau cari cerita yang konkret, yang valid, ya kita cari mundur di masa kehidupan para sahabat dan generasi setelahnya. Coba ketika Baitul Maqdis ditaklukkan. Baitul Maqdis itu kan semua umat ngumpul di situ, Pak. Ya, zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada di situ para pendeta dari Nasrani, ada pendeta dari Yahudi. Semua umat itu berkumpul jadi satu di situ. Umat agama samawi ya maksudnya ya. Hindu Buddha kan belum. Maksudnya dia nggak di wilayah itu begitu. Umat agama samawi. Mereka sudah ketar-ketir, sudah ketakutan. Ini jangan-jangan Baitul Maqdis ditaklukkan, kami akan diintimidasi oleh umat Muslim, Amirul Mukminin. Karena beliau turun langsung dari Madinah, datang langsung membebaskan kota Baitul Maqdis. Naik unta seorang diri lagi. Ya, khalifah nggak pakai pengawal, nggak ada yang berani sama beliau. Dan apa yang diputuskan oleh beliau? Beliau tidak menyentuh gereja. Beliau tidak mengintimidasi non-muslim. Mereka dibebaskan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan. Cuman memang ada aturan, gereja itu tidak boleh lebih tinggi dari masjid. Ada aturan semacam itu. Karena biar bagaimanapun ya umat muslim, ya agama Islam itu adalah agama yang lebih tinggi yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dijaga. Tiap tahun membayar jizyah pajak, mereka dijaga. Rumahnya nggak boleh diambil maling. Jangan mentang-mentang dia non muslim kemudian diambilin barang-barangnya. Nggak boleh, nggak ada yang dijarah, Pak. Dan pada saat itu umat-umat muslim itu semuanya patuh dan taat. Karena mereka paham Islam yang Allah turunkan itu bukan seperti ini bentuknya. Bukan yang mengambil, bukan yang menyolong, bukan yang merampok, bukan yang buas sekali begitu ya. Ya, tidak sesuai dengan perintah dan juga ajaran agamanya. Karena seorang muslim yang mereka betul-betul menjalankan agamanya, mereka betul-betul menjalankan syariatnya, ngerti dan faham, bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah, mereka tidak akan pernah menyakiti orang lain. Bahkan ya masuk Islamnya non muslim itu banyak disebabkan karena akhlaknya seorang muslim. Ini pernah terjadi di Bani Abbasiyah kalau tidak salah. Dinasti Abbasiyah lewat komandan perang mereka namanya Qutaibah bin Muslim al-Bahili, masuk ke sebuah wilayah di daratan Eropa, itu saya lupa itu perbatasan Eropa dan Asia, saya lupa nama negaranya ya. Jadi Qutaibah bin Muslim al-Bahili ini masuk, biasanya kan umat Islam ketika akan masuk ke sebuah negeri mereka akan memberikan 3 opsi, memberikan warning, ada surat. Yang pertama adalah mengajak penduduknya untuk masuk Islam. Aslim taslam. Kalian masuk Islam maka kalian selamat dunia akhirat. Semuanya akan dijaga, tidak ada yang diganggu. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, tidak dipaksa. Islam itu bukan paksaan dengan pedang. Ayo baca la ilaha illallah, kalau nggak saya pegang. Bukan seperti itu. Itu bukan potret muslim. Makanya kalau mau dapat cerita yang betul-betul konkret, ya jangan cerita yang abad sekarang yang diambil, yang dulu 3 generasi terbaik. Itu Islam masih orisinil. Karena yang dinampakkan dan yang ditunjukkan oleh yang ada di Irak beberapa waktu yang lalu, daerah Daulah Islamiyah fil Irak wa Syam, ISIS itu tidak mencerminkan ya, dan tidak mewakili akhlak seorang muslim. Yang nggak mau baiat sama pemimpinnya dieksekusi mati, dikafirkan. Ini kan lebih dekat kepada pemahaman Khawarij. Baiat itu bukan sebuah kewajiban kok. Emang dulu sahabat Muawiyah mau berbaiat dengan sahabat Ali? Tidak. Apakah beliau dikafirkan? Tidak. Lah tapi kok terjadi peperangan? Ini ulah munafikin. Ini cerita panjang, Pak. Saya nggak akan masuk ke sini dulu. Ya, itu harus diurai terlebih dahulu. Nah, akhirnya apa? Beliau masuk tanpa ada surat, masuk Islam, kamu selamat, diperintahkan untuk bayar jizyah, bayar pajak. Yang kedua, ya, kalau tidak mau dua-duanya silakan, tidak akan dipaksa, tapi tolong jangan ganggu juru dakwah kami untuk menyebarkan Islam. Ketika ini diganggu, mereka ditangkapi, kemudian diintimidasi sampai nyawanya hilang, ya tidak ada pilihan lain. Berarti Anda memancing untuk terjadinya pertumpahan darah. Dan opsi ini nggak diambil oleh beliau. Langsung masuk kemudian dikepung itu kota. Akhirnya penduduknya takluk. Nggak terima, loh kok caranya kayak begini. Mereka berkirim surat loh ke Amirul Mukminin, ke pemimpin. Kemudian diwakilkan ke qadhinya yang berada di provinsi itu. Disidang, coba. Mana ada suara non-muslim didengar oleh seorang qadhi, seorang hakim. Disidang. Dan diputuskan Qutaibah bin Muslim al-Bahili salah. Prosedurnya salah. Kalian tarik pasukan kalian. Coba. Menguasai sebuah wilayah itu bukan hal mudah loh Pak.
Jenengan coba dilihat kisahnya Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Itu gak gampang menaklukkan satu kota. Tapi ini beliau patuh siap. Karena ini perintah pemimpin, beliau tarik mundur itu pasukan. Karena kami tidak sesuai dengan prosedur. Ketika mereka sudah mundur, penduduk negeri itu justru menghadang mereka di pintu kota. Radina bil Islam. Kami ridho dengan Islam. Kenapa? Suara kami didengar. Karena mereka dulu hidup di bawah kungkungan Bizantium, ya Romawi. Mereka tidak pernah mendapatkan keadilan. Padahal mereka sama-sama beragama Nasrani. Akhirnya penduduk itu 90%-nya masuk Islam. Gara-gara Qutaibah bin Muslim, ya, pengadilan mengizinkan dan menerima gugatan non-muslim dan kemudian memerintahkan komandan kaum muslimin untuk mundur dan beliau patuh. Gara-gara akhlak seperti ini, penduduk satu negeri masuk Islam tanpa ada juru dakwah. Tapi mereka melihat akhlak daripada pemimpin-pemimpinnya. Masya Allah. Ya, dari sinilah ya kita tahu bahwa agama yang hanif ini benar-benar mengutamakan akhlak dan juga budi pekerti. Karena nabinya juga diutus untuk menyebarluaskan akhlak dan budi pekerti tersebut. Insya Allah untuk bagian kedua hadis ini kita pending untuk pertemuan berikutnya, ya karena ini cukup panjang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak.